Selanjutnya Hadirin dipersilakan duduk kembali. Buka tingkat kabupaten, kota, dan tingkat kecamatan dilakukan sesuai dengan PKPU nomor 7 tahun 2023, Jo PKPU nomor 7 tahun 2022 tentang penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan sistem informasi data pemilih pasal 45 dan keputusan KPU nomor 27 tahun 2023 tentang perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 7 tahun 2022 tentang penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan umum
dan Sistem Informasi Data Pemilih atau SIDAI. 2. Peserta rapat pleno terbuka ini terdiri atas Ketua dan anggota PPK, alias PPK, Ketua dan anggota PPS sekecamatan Kebon Pedas, partai politik peserta pemilu 2024 tingkat kecamatan Kebon Pedas, PKD, garis miring Panwascam, aparat pemerintahan tingkat kecamatan dan atau undangan lain. 3. Peserta rapat pleno hadir sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. 4. Peserta mengisi daftar hadir yang sudah disediakan oleh panitia. 5. Undangan perwakilan partai politik yang diperkenankan hadir membawa surat tugas dari partai politiknya masing-masing. Nah, ini mungkin nanti bisa kalau membawa undangan, kalau tidak juga menyusul saja. Yang keenam, rapat dapat ditunda selama 2 kali 15 menit untuk menunggu kehadiran peserta. Ya, kita sudah mencapai kesepakatan lebih dari 15 menit ya, 2 kali 15 menit. 7. Rapat dinyatakan sah berlanjut setelah penundaan waktu sebagaimana dimaksud pada poin 6. 8. Rapat dipimpin oleh ketua dan atau anggota PPK Kecamatan Kebon Pedas. 9. Peserta dapat menyampaikan saran dan pendapat setelah mendapatkan izin dari pimpinan rapat. 10. Peserta dapat memberikan masukan dan tanggapan atas ketidaktepatan atas rekapitulasi disertai dengan data otentik. 11. Data otentik sebagaimana dimaksud pada poin 10 berupa data kependudukan atau data pemerintahan lain yang dianggap sah. 12. Penyerahan berita acara hasil rapat dilakukan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam ketentuan PKPU dan Juknis terkait. 13. Selama kegiatan berlangsung, peserta wajib menjaga ketertiban dan keamanan rapat. Itulah tata tertib dalam rangka rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih hasil perbaikan DPS pada pemilihan umum tahun 2024 tingkat PPK. Bapak Ibu peserta rapat, nanti mungkin untuk ke depan mungkin ada progres lagi yang disebut dengan DPT perbaikan ya, DPT HP, nggak tahu 1, 2 sampai berapa, pokoknya sampai tanggal 24 Februari. Bagian data akan terus berjibaku bagaimana memperbaiki data dan menjadikan data yang sangat berkualitas. Selanjutnya terkait dengan pemilih baru, di sini mungkin ada angka yang tampil di kecamatan di Desa Cikaret ada 58, sementara di yang lainnya 0 dan di Sagaran ada 2. Nah, dan yang di Sagaran ada 2 ini ternyata dia adalah pemilih pindahan yang dicoret TMS-nya di kabupaten lain, sehingga masuk di kita menjadi pemilih baru dan dicoret di sana TMS. Nah, yang 58 di kecamatan di Desa Cikaret ini adalah ya yang namanya juga pekerjaan manusia, ada lelahnya dan sebagainya. Ini ada yang tertimpa DPID di DPS-nya sehingga DPID-nya berubah, ternyata yang TMS tertimpa oleh yang MS yang memenuhi syarat, yang memenuhi syarat tertimpa oleh TMS, sehingga di sini yang TMS-nya juga besar 59. Nah, selanjutnya untuk pemilih tidak memenuhi syarat, ini adalah pemilih yang antara kode 1 dan kode 2, yaitu yang ganda. Kemarin kita menyaring selama 10 hari ya, setelah lebaran tekaburu renang gitu di sana. Tekaburu nyanang kurang kali, kita langsung berjibaku dengan data siang dan malam. Pak Panwascam juga mengetahui sendiri, sampai malam kita kadang sampai subuh dengan pengumpulan data untuk menyaring data, bukan hanya saja se-Indonesia, se-internasional kalau biodasnya. Ada data ganda dengan Kairo, kita coret di sini. Ada pemilih yang warga yang sedang bekerja di Tokyo, kita coret di sini. Nah, itulah sehingga mengalirnya data ganda kita dengan pihak luar, kabupaten, kota, provinsi dan juga luar negeri. Dari kemarin itu kita hampir 200 lebih yang TMS-nya, ya. Di sini sampai 231. Selanjutnya ada perbaikan data. Nah, kalau perbaikan data ini adalah perbaikan dari ubah. Ada NIK dan NKK-nya yang memang tidak valid sesuai dengan data kependudukan, sehingga kita perbaiki. Dan ada namanya yang tidak sesuai dengan KTP, kita perbaiki, dan muncullah ada angka sekitar 186 pemilih. Selanjutnya ada pemilih potensial non KTPL. Ini adalah sebagai bentuk deteksi saja bagi kami bahwa
KTP, karena non KTP pemilih potensial ini sebetulnya kan pemilih. Hasil perbaikan DPS pemilihan umum tahun 2024 oleh PPK Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Sukabumi, Kecamatan Kebon Pedas. 1. Nama Desa Kebon Pedas. Jumlah TPS 23, pemilih aktif 5.363, pemilih baru 0, pemilih tidak memenuhi syarat 50, perbaikan data pemilih 14, pemilih potensial non KTPL 50. 2. Nama Desa Cikaret. Jumlah TPS 17, pemilih aktif 4.448, pemilih baru 58, pemilih tidak memenuhi syarat 59, perbaikan data pemilih 24, pemilih potensial non KTPL 36. Selanjutnya oleh Pak Dunda. Silakan Pak Dona. Terima kasih Pak Ketua. 3. Nama Desa Bojong Sawah. Jumlah TPS 22, pemilih aktif 5.454, pemilih baru 0, pemilih tidak memenuhi syarat 37, perbaikan data pemilih 59, pemilih potensial non KTPL 43. 4. Nama Desa Sasagaran. Jumlah TPS 17, pemilih aktif 4.233, pemilih baru 2, pemilih tidak memenuhi syarat 40, perbaikan data pemilih 28, pemilih potensial non KTPL 46. Terima kasih Pak Dunda. Selanjutnya Bu Megandini Alpika. Terima kasih Ketua. Nama Desa Jambenenggang. Jumlah TPS 18, pemilih aktif 4.770, pemilih baru 0, pemilih tidak memenuhi syarat 45, perbaikan data pemilih 61, pemilih potensial non KTPL 74. Jumlah desa 5, jumlah TPS 97. Mulai dari A sampai Z. Alangkah baiknya tata tertib tersebut tadi dicantumkan di surat undangan atau kita menerima nanti di atas. Itu hanya Bapak saran saja. Kenapa? Karena tadi dibacakan kita tidak hafal semua gitu. Dari A sampai Z. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya dari Partai Demokrat, apakah ada tanggapan atau masukan? Partai Gelora. Belum ada tanggapan Pak. Belum ada tanggapan. Sebelum minta ongkos. Terima kasih. Dari Kalau masalah data mungkin kita oke saja apa yang sama dengan ini. Ini mungkin hanya masukan ataupun apa namanya ya. Kita hari ini untuk penempelan DPS itu Pak hanya di desa saja. Sedangkan masyarakat itu kan mengetahui ataupun tidaknya harus mengakses minimal satu TPS ada satu DPT ataupun DPS ya maksudnya itu. Ya itunya mungkin regulasinya hari ini biar teman-teman ataupun semua yang di sini pun paham begitu saja. Seperti apa regulasinya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih. Jadi ada dua masukan. Pertama dari Partai PKS, yang kedua dari Panwas, yang dari PKS dengan masalah regulasi itu karena ini pernah muncul akan disampaikan mungkin oleh Pak S.
Baiklah, terima kasih dari Kang Dede dari Panwasjam terkait dengan penempelan ya tadi akses publik ya terkait dengan daftar pemilih. Memang kita juga ketika setelah pleno DPS di kabupaten itu agak sedikit gimana ya, namun disebutkan bingung ya. Biasanya yang namanya kita mendapatkan daftar pemilih itu kan langsung kita yang menggandakan. Kalau kemarin kita langsung di drop satu rangkap, ya, di drop satu rangkap dan instruksinya adalah silakan ditempel di desa masing-masing. Nah, terkait dengan regulasi dan apa yang menjadi masukan dan tanggapan, kita hanya bisa mencatat dan kita akan sampaikan nanti ketika pleno DPT di kabupaten. Ya. Sebetulnya kalau melihat akses publik memang kebutuhannya bagaimana masyarakat mau melihat kalau hanya di desa. Tapi mudah-mudahan dengan kerja kerasnya teman-teman, baik itu di Panwasjam, PKD, PPS dan juga Pantarlih yang terus menyisir dan siapa saja pemilih yang belum terakomodir. Karena kalau kita memasukkan data pemilih baik itu ke DPS ataupun ke DPT adalah kewajiban kita. Tapi kalau untuk mencoblosnya adalah hak masing-masing. Mudah-mudahan saja hasil kerja keras kita, baik itu PPK, PPS, Pantarlih, PKD, Panwasjam dan semua stakeholder itu bisa menjadi maklum buat peserta pemilih untuk bisa mensukseskan demokrasi kita. Mereka istilahnya pemilihannya itu di atas rata-rata lah persentasenya gitu. Itu aja mungkin tanggapannya. Insya Allah kita catat ada dua masukan tadi, yaitu terkait dengan dilampirkannya tata tertib di undangan. Yang keduanya adalah terkait dengan akses publik DPS ataupun juga DPT dalam penempelannya itu harus lebih luas lagi lah intinya. Terima kasih. Itu Ketua. Oke, kalau sudah tidak ada tanggapan lagi, akan saya bacakan hasil rapat pleno nomor 46 PL titik 0102 BA /3202 titik 34 2023. Rekapitulasi daftar pemilih hasil perbaikan DPS tingkat Kecamatan Kebon Pedes pemilihan umum tahun 2024. Pada hari ini, Rabu, tanggal 10 bulan Mei tahun 2023, bertempat di Aula Kecamatan Kebon Pedes, PPK Kecamatan Kebon Pedes telah melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih hasil perbaikan DPS tingkat Kecamatan Kebon Pedes untuk pemilihan umum tahun 2024. Dalam rapat tersebut, PPK Kecamatan Kebon Pedes menetapkan rekapitulasi daftar pemilih hasil perbaikan DPS di Kecamatan Pedes dengan rincian sebagai berikut. 1. Rekapitulasi daftar perubahan pemilih hasil pemutakhiran. Rekapitulasi daftar pemilih hasil perbaikan DPS Kecamatan Kebon Pedes. Jumlah kelurahan atau desa 5. Jumlah TPS 97. Pemilih aktif 2, 4, 2, 6, 8. Pemilih baru 6, 0. Pemilih tidak memenuhi syarat atau TPS 2, 3, 1. Perbaikan data pemilih 186. Pemilih potensial non KTP elektronik 249. 2. Tidak terdapat TPS lokasi khusus, lapas, rutan, dan pesantren di Kecamatan Kebon Pedes. 3. Menerima masukan dari 1. Partai politik PKS tingkat Kecamatan Kebon Pedes bahwa setiap undangan harus dilampirkan dengan tata tertib. Yang nomor 2, B. Masukan dari Panwas Kecamatan dan akan kami rekomendasikan nanti dalam rapat rekapitulasi di tingkat kabupaten. Rekapitulasi daftar pemilih hasil perbaikan DPS tersebut selanjutnya ditetapkan secara lebih rinci
dalam dokumen rekapitulasi tingkat kecamatan Kebon Pedes sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari berita acara ini. Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Dibuat dengan ini saya nyatakan ditutup. Terima kasih.